Halo teman-teman, udah pada siap belajar belum? Kenalin, aku Kak Muzi. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting bagi tubuh kita, yaitu sistem ekskresi. Sistem ini membantu tubuh kita membuang zat-zat yang tidak diperlukan. Kira-kira, bagaimana ya cara tubuh kita mengeluarkan zat sisa? Yuk kita cari tahu bersama. Teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya kemana perginya air yang kita minum? Kenapa kita bisa berkeringat saat cuaca panas? Apakah air itu hilang begitu saja? Enggak ya, cairan itu tidak benar-benar hilang begitu saja. Tubuh kita memiliki sistem khusus untuk membuang zat sisa yang tidak diperlukan. Inilah yang disebut sebagai sistem ekskresi. Setiap hari tubuh kita menyaring darah, membuang limbah, dan menjaga keseimbangan cairan. Semua ini terjadi berkat organ ekskresi kita. Yuk, kita belajar bersama-sama bagaimana sistem ekskresi bekerja. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam penjelasan yang lebih dalam mengenai sistem ekskresi, Kakak harap setelah menonton video ini, kalian bisa yang pertama, mengidentifikasi organ sistem ekskresi pada manusia. Yang kedua, mendeskripsikan organ sistem ekskresi pada manusia. Dan yang ketiga, menjelaskan bagaimana ya mekanisme sistem ekskresi pada tubuh manusia. Teman-teman, sistem ekskresi pada manusia terdiri dari beberapa organ. Organ-organ ini bertugas membuang zat sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Organ tersebut adalah ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Sekarang, mari kita bahas satu persatu organ ekskresi ini. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal adalah organ berbentuk seperti kacang. Tempatnya di bawah tulang rusuk berada di sisi kanan dan kiri. Ginjal menyaring darah dan membuang zat sisa dalam bentuk urin. Organ ini menjaga keseimbangan cairan serta kadar garam dalam tubuh. Ginjal dan proses urinasi memiliki 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Yang pertama adalah filtrasi, yaitu penyaringan. Terjadi di glomerulus dalam neofron ginjal. Darah yang mengandung zat sisa disaring menghasilkan filtrat glomerulus, yaitu urin primer. Tahap kedua adalah reabsorpsi atau penyaringan kembali. Terjadi di tubulus proksimal di mana zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh seperti air, glukosa, dan gram mineral diserap kembali ke dalam darah. Dan yang terakhir adalah augmentasi. Pengeluaran zat sisa terjadi di tubulus distal dan tubulus kolektivus. Zat sisa yang masih berbahaya seperti urea dan ion berlebih dibuang menghasilkan urin sesungguhnya. Organ selanjutnya adalah kulit. Kulit merupakan organ ekskresi yang menghasilkan keringat. Keringat mengandung air, garam, dan zat sisa lainnya yang berasal dari dalam tubuh. Selain berfungsi sebagai alat ekskresi, kulit juga membantu mengatur suhu tubuh kita. Keringat dihasilkan oleh kelenjar keringat yang ada di kulit saat suhu tubuh meningkat. Mengeluarkan keringat untuk membantu mendinginkan dan menetralkan suhu tubuh. Kemudian pada paru-paru, paru-paru memiliki peran penting dalam mengeluarkan karbon dioksida dan uap air sebagai hasil proses pernafasan. Gas-gas ini dihasilkan ketika tubuh menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi. Prosesnya saat kita bernafas, paru-paru menyerap oksigen dan membuang karbon dioksida melalui proses difusi dalam alveolus. Karbon dioksida yang tidak diperlukan akan dikeluarkan saat kita menghembuskan nafas. Jika paru-paru tidak berfungsi dengan baik, kadar karbon dioksida dalam tubuh bisa meningkat dan menyebabkan gangguan pernafasan. Dan organ yang terakhir adalah hati.
Hati adalah organ ekskresi yang berfungsi menetralisir racun dalam darah. Hati juga menghasilkan empedu yang membantu pencernaan lemak. Hati menyaring racun dalam darah dan mengubah zat berbahaya menjadi bentuk yang lebih aman. Misalnya, amonia yang beracun menjadi urea yang kemudian dikeluarkan melalui ginjal dalam bentuk urin yang disebut sebagai detoksifikasi. Sekarang coba kalian jawab pertanyaan ini. Yang pertama, organ yang berfungsi menyaring darah dan menghasilkan urin adalah A. Paru-paru, B. Ginjal, C. Hati. Yap, benar. Jawabannya adalah B. Ginjal. Selanjutnya, zat sisa yang dikeluarkan melalui paru-paru adalah A. Keringat, B. Karbon dioksida, C. Urea. Yap, benar. Jawabannya adalah B. Karbon dioksida. Pertanyaan yang terakhir. Urutan proses pembentukan urin yang benar dalam ginjal adalah A. Reabsorpsi, filtrasi, augmentasi, B. Filtrasi, reabsorpsi, augmentasi, C. Filtrasi, augmentasi, dan reabsorpsi. Yap, tepat. Jawabannya adalah B. Filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, jadi teman-teman dari yang kita pelajari tadi, intinya adalah tubuh kita memiliki sistem ekskresi yang sangat penting untuk membuang zat sisa yang menjaga keseimbangan tubuh. Sistem ekskresi ini terdiri dari ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Jika sistem ekskresi tidak bekerja dengan baik, zat sisa akan menumpuk dalam tubuh dan bisa menyebabkan berbagai penyakit loh. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan organ ekskresi kita dengan cara minum air yang cukup, menjaga kebersihan tubuh, dan menghindari makanan atau minuman yang dapat merusak ginjal. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Jangan lupa akses barcode Aslember di samping untuk animasi yang lebih jelas dan akses Flipbook dalam LMS untuk materi yang lebih mendalam. Tetap semangat mencari ilmu ya teman-teman. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Bye-bye!